You already download it? Yes. Hi. Okay, already? Okay, let's start our class tonight by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tonight we are going to talk about translation 6. Let's see. This is our material. There are 12 models. The first one about medicine. Second one philosophy. It's a little bit difficult, maybe philosophy. And then the third one is politics and diplomacy. And then now we will start from the medicine. Okay. And tonight I'm going to module 1 until 2. Okay. This is I have quotes. I need some of you to translate it, read it, and then translate it, please. Mbak Linda, the first one, the first sentence. Can you read it and then translate it? This quote. Read it. Read it first. Dreams will never work unless siapa? Yes, unless you. Unless me. Okay. Nggak keluar ya? Hah? PPT-nya nggak keluar ya? Suruh download. Iya, tapi PPT-nya nggak keluar ya? Are you sure? Masa nggak keluar? Keluar lah. Laptopmu aja yang. Jadi aku keluar dulu ya. Oke. Oke, Mbak Linda. What is the meaning? Yes. Oh ya. Mimpi itu nggak akan jadi kenyataan kalau kamu nggak ngelakuin. Iya, betul, mimpi. Nah, kita di sini mengartikan work itu belum tentu seperti artinya bekerja ya. Tapi karena mimpi kan bukan bekerja, tapi mimpi tidak akan pernah menjadi nyata sampai jika kamu tidak melakukannya atau tidak beraksi nyata gitu ya. Iya. Okay, good. And then the second one, please read it and then translate it. Mbak Ari. Mbak Ari. So, what is the meaning? Syukurnya nggak saya keras syukur gitu. Mor. Berarti lebih banyak bersyukur, kalau kita semakin kita bersyukur, kita bahagia, kita dapat Ya gimana coba dilengkapi. Coba. Semakin kita bersyukur, semakin bahagia. Iya. Semakin bahagia Tuhan. Ya, semakin banyak kita bahagia. Ya, semakin banyak kita bersyukur, maka semakin banyak pula kebahagiaan yang kita peroleh atau kita dapatkan. Gitu ya. More bisa jangan diartikan lebih tapi nah ini namanya kayak register laras bahasa. Keenakan atau kesesuaian antara bahasa dan penggunanya. Jadi nggak yang terlalu saklek gitu ya. Sama kayak yang pertama, meskipun ada S-nya kayak jamak, tapi kita nggak perlu mengartikan itu sebagai mimpi-mimpi. Cukup diartikan tunggal saja, nggak apa-apa. And then the third one, Mbak Mimi. Ya. Gimana, udah sehat? Sehat. Ya kemarin sakit Mbak Ari, oh ya? Iya. Nah, Mbak ya, Mbak Mimi, okay. Please read it and then translate it. The third one. Dulu. Kamu harus berjuang sampai kamu mendapatkan kesuksesan.
ya kamu memperoleh atau mendapatkan kesuksesan. Oke. We will continue. This is the tips for translating. The first one, be careful with word by word translation. So, kalau kita mau menerjemahkan jangan kata per kata. Nanti saya akan kasih contohnya ya. Ya, nomor 1, paham ya? Nomor 2, the second one, sometimes you need to translate words in the source language. Sometimes you don't. Kadang kita perlu untuk menerjemahkan kata dari bahasa sumber, tapi kadang enggak. Misal nama perusahaan, nama jalan, jadi tetap aja pakai nama aslinya gitu. Enggak perlu kita terjemahkan. The third one, meaning in the source language should be conveyed accordingly in the target language. This means you have to try to avoid loss of meaning. Jadi arti dari bahasa sumber harus diterjemahkan dengan tepat sesuai dengan bahasa sasaran untuk menghindari kehilangan arti. And then the fourth one, meaning transferred into the target language are not restricted by vocabulary, grammatical forms of the source language. Jadi tidak harus terpaku dengan kosakata, bentuk grammar dari sumber bahasa. Nanti kita akan masuk ke dalam contohnya. Be aware of the term register. Register apa register artinya? Ada yang masih ingat apa artinya register? Apa register? Perubahan bentuk kata. Kalian, I think you already learn about register. Laras bahasa. Iya, laras. Jadi keselarasan bahasa ya. Kesesuaian bahasa dengan pemakainya. Ini yang paling penting, menentukan enak atau enggak enaknya sebuah teks untuk dibaca. Register ya, bukan daftar loh ini artinya. Bukan registrasi. Tapi artinya adalah register laras bahasa. Iya, keselarasan, kesesuaian. Ingat-ingat ya, bukan nama orang juga ya. Register laras bahasa. So, the sixth one, do not use everyday language. Kenapa kita jangan menggunakan everyday language? Karena kita sedang masuk dalam bidang kesehatan. Jadi kita tidak menggunakan bahasa-bahasa percakapan sehari-hari. Tergantung. Kita kalau di hukum pakai istilah-istilah yang hukum, kita di filsafat pakai istilah filsafat, begitupun di kesehatan ini ya. Terus your translation should only be based on meaning in the source language. Jadi terjemahannya harus berdasarkan makna dari bahasa sumber. Nanti kita akan masuk ke contohnya masing-masing. Nah, mulai dari sekarang teman-teman, di translation 5 sama 6 itu kan ada banyak materi. Nah, teman-teman bisa dari sekarang, aku cenderungnya kemana sih? Ke hukumkah? Ke politika? Atau kemana? Jadi nanti kalau teman-teman jadi seorang penerjemah profesional itu sudah sesuai bidangnya gitu loh. Mau yang mana gitu. Dari sekarang mungkin kalau teman-teman keinginan untuk menjadi seorang penerjemah sastra atau apapun, dari sekarang sudah mulai didalemin gitu loh. Jadi nanti pasti expert. Gak mungkin kita tuh bisa menguasai semua bidang kan. Saya sendiri mungkin juga gak bisa menguasai semua bidang, pasti gitu. Jadi lebih baik kita satu bidang tapi kita expert di situ gitu. Mau sastra, expert sekalian di sastra. Mau di kesehatan, expert sekalian terjemahkan buku-buku yang dari luar, terjemahkan di Indonesia gitu ya. Nah, this one, English to Indonesia. Translate it. I will give you 1 minute and then I will point out of you one by one. Maybe each person will get one. Oh ya. Kamus, mana kamus? Buku Translate. Oh no. Yes. Biasakan buka kamus. Jangan biasakan buka aplikasi ya. Nanti tergantungan sama internet kalau pulang ke Indonesia. Internetnya nggak lancar, bingung. Okay, the first one I will call Bu Rini, number 1 Bu.
Belum. Oh, belum. Masih pijat itu, Min. Oh, masih pijat. Aku dulu ya, aku Siapa hu? Aku siapa hu? siap Oh, no. No. Okay. I will call Arina, number one. Miss, nomor berapa, Miss? Number one. Mbak Arina? Satu apoteker, Miss. Apoteker, good. And then number second, Mbak Mimi. Apa? penyuntik. Itu bukan verb. Itu noun. Menyuntik kan verb. Kalau noun berarti artinya apa, Mbak Mimi? Semprotan. No, istilah kesehatan ada semprotan buat apa? No. Iya, suntikan, ya suntikan. Suntikan. Ada yang takut disuntik? Ada yang takut disuntik? Enggak ya. Oke, next. Mbak Linda, number 3. Anesthetic. Ya, obat bius. Oke. The fourth, Mbak Ari. Number 4. Symptom. Oke. Itu gejala. Gejala apa? Ya, maksudnya kalau gejala berarti gejala apa? Gejala penyakit. Oke, good. Bu Rini, the number 5. Sama prescription, resep obat. Ya, resep obat ya. Kalau bedanya resep obat sama resep masakan apa? Kalau resep masakan apa? Biasanya. Resep masakan, resep. Ya, resep ya. Bedakan ya. Kalau kita mau resep dokter jangan pakai I want to resep masakan, prescription ya. Oke. Next, number 6. Bu Rini, again, number 6. Mbak Ar. Confusion. Can you find it? Confusion. Apa sih alergi ya, Min? No. Sawan. Ada yang tahu? Sawan. Sawan, no. Confusion. Berhubungan sama kesehatan? No. Itu tadi dia. Ya, confusion means kejang. Tuh ya. Oh, ada dua sih, Min, di atas sama di bawah. Ya, kejang. Satunya kejang. Kejang ya. Sawan berarti kesurupan. Beda loh. Sawanan itu kayak penyakit juga kayak gitu. Iya. Oke. Number 7, Mbak Ernengsi. Ini ada Mbak Ernengsi ya? Mbak Ernengsi?
Tapi identitas tidak dapat verifikasi. Nggak ada Mbak Ernengsi. Iya, Mbak Ernengsi, hai. Waalaikumsalam. Good evening. Hai. Okay. Just transfer it number 7. So ya. Ya, atau berobat gitu ya. Oke. Mbak Ari, constipation. Bukan. No. Nah, tuh ya. Konstipasi itu sembelit, tuh ya. Sembelit. Iya, oke. Beda. Betul. Tuh ya. Konstipasi ya biasanya orang sembelit gitu. And then next number 9. Mbak Arina. Okay, fever. The last number, just try it again, Mbak Arningsi. Mbak Arningsi. Mbak Arningsi. Mbak Arningsi. Mbak Linda. Oke, buka kamus dulu ya. Penyakit kulit ini. No. Bukan, itu tuh orangnya. Dokternya itu. Dokter kulit. Oh ya. Siapa yang sering ke dokter kulit? Saya. Nah, itu namanya dermatologis, gitu ya. Apa-apa di sini dirawat, investasi ya muka ya. Oke. Next, we will continue. Mbak Yulianti. Halo. Mbak Yulianti. Okay, this is the glossary, kata-kata sulit. I will give you 2 minutes. And then I will call one by one to translate it. Only 5. So not all of you. Slide 6. You have to download it before. Yes, toh ya. Yang belum download, mohon di-download dulu ya PowerPoint-nya. Kalau misalnya nggak bisa ngelihat di ini, di Skype-nya. 2 minutes. Sering dengar kata kolagen, apa kolagen ya. Kolagen jualan apa? Obat kulit, kolagen itu buat kulit itu. Nah. Kulit itu bukan biar sehat. Biar awet muda. Yes. Tapi yang dilihat cuma dengan kolagen, yang lainnya juga. Ya, semangat. Aku sampai ngomongnya otek-otek No. Okay, I will type number 1. Burini. Number 2. Mbak Ari. Yes. Number 3. Mbak Yuli. Yes. Number 4. Mbak Arningsi. Number 4. And then number 5 Mbak Linda. Not all of you. Nggak semuanya ya. Yang di percakapannya dilihat. Enggak, ya gantian nanti yang lain ya. Number 1 Burini, number 2 yeah, because only 5. It's okay, fine.
Hah? Number 1, Bu Rini? Already? Okay. Please read it and then translate. Ibu mah nggak usah mikir. Wih. Semuanya pintar. Ibunya juaranya. Ya sing enom ya juga kalah ta ya. Iya, malah anak muda kalah sama ibu. Yang sepuh semangat lek sing enom kok loyo. Harusnya gitu ya. Nggih. Betul. Yang lebih muda malu ya. Oke, Bu. Monggo, Bu. Memiliki kepemilikan terhadap satu atau lebih terhadap memiliki kepekaan, sensitivity, kepekaan terhadap satu atau lebih itu alergi bukan sih? Iya, alergi. Coba ayo belajar untuk mengartikannya tidak saklek ya. Iya. Oke. Sesuaikan dengan register enak tidak enaknya. Oke. Terhadap satu atau lebih sesuatu yang biasanya tidak berbahaya. Tidak. Alhamdulillah sih kan berbahaya. Di situ ada kata-kata tidaknya nggak? Itu normal. Oke, ya. Terhadap satu atau lebih terhadap benda yang biasanya tidak berbahaya. Yang biasanya tidak berbahaya. Iya. Having itu tidak harus selalu diartikan ya. Sensitif. Sensitivity diartikan sensitif atau kalau kepekaan Sensitif Apa istilahnya? sensitif termasuk dalam kamus besar juga ada. Jadi boleh aja kita mengartikan sensitif. Bisa aja. Iya. Sensitif terhadap satu atau lebih sesuatu yang biasa terhadap sesuatu yang biasanya tidak berbahaya. Nggak usah pakai sesuatu aja, Bu. Sensitif ada satu atau lebih substan apa? Selain sesuatu jadikan apa? Zat. Nah, better. Zat. Iya. Nah, karena dalam istilah kesehatan mungkin better menggunakan kata zat gitu. Sensitif terhadap satu atau lebih zat yang biasanya tidak berbahaya. Good job. Wes. Good. Bisa tolong Ibu ketikan ya, Bu, di sini nanti biar teman-temannya tahu. Next, number 2, kolagen. Mbak Ari. Itu kesukaannya perempuan, kolagen. Kolagen adalah protein berserat yang merupakan komponen utama dari bangunan dalam tubuh yang Tisu ya. dalam tubuh baik. Coba diulangi sekali lagi, Mbak. Kolagen adalah protein berserat yang merupakan komponen aktif. Komponen aktif. Itu konektifnya itu ya ke apa namanya? Potong. Komponen. Non komponen itu berarti komponen apa? Komponen utama dari jaringan dalam tubuh. Jaringan apa? Kulit lah. Kolagen kan dibutuhkan untuk kulit. Iya. Oke. Tolong diketikkan ya, Mbak. Oke, Miss.
Jaringannya konektif tisu apa Mbak? Artinya Mbak jaringan apa Mbak? Mbak Ari, connective tissue. What is the meaning of connective tissue? Jaringan apa? Tisu jaringan, konektifnya jaringan. Konektif ya, itu kepenggal, bukan aktif ya. Iya. Bu Rini bisa diketik ya Bu nomor 1 Bu? Iya sebentar, udah saya Oke. copy, tinggal paste ke sini. Iya betul Mbak Ari, jaringannya jaringan ikat ya. Coba diulangi lagi Mbak Ari. Kolagen adalah protein serat yang merupakan komponen utama jaringan ikat dalam tubuh. Oke, good. Tolong diketik ya Mbak Ari. Next Mbak Yuli. Apa tuh? Gastritis, bisa istilah juga. Gastritis Ya hubungannya sama perut. lambung. Iya. Oh, radang lambung. Iya, soalnya ingat radang perut. Radang lebih. Jadi resepku gitu. Gastritis. Mbak Yuli? Mbak Yuli? Halo, Miss? Ya, number 3. Iya. Halo, Miss? Iya, diartikan Mbak, nomor 3. Radang perut. Terus, Peradangan yang ada pada lapisan perut. Peradangan yang ada pada Lapisan perut. selain ya peradangan pada lapisan perut ya. Biasanya gastritis kenanya di lambung ya. Orang ada yang menyebut gastritis itu sebagai mah ya. Biasanya bahasa itunya. Mah. Ada yang punya mah di sini? Ada juga yang menyebutnya itu. Ada yang menyebut gastritis, tapi sebetulnya bukan mah. Beda maksudnya. Ada yang menyebutnya itu. Orang sini kok jarang punya mah ya. Makanya rutin sih di sini. Nah, itu udah ada jawabannya. Tuh. Next number 4. Mbak Rengsi, laktos biasanya ditemukan di susu bayi. Kecil banget. Hah? Udah gede. Ya. Temukan di susu bayi biasanya. Susu mengandung laktosa. Kuman yang baik itu kayaknya. Yang Gimana sih Mbak dia Mbak yang keras Mbak? Ada di dalam sebuah produk susu itu di dalamnya terdapat gula. Kalau menerjemahkannya, jadi di dalamnya ada gula. Terjemahan kalimatnya yang itu, yang baik satu kalimat aja. Sugar. Sugar itu gula. Itu ditemukan Gula. dalam berarti ditemukan. Selain ditemukan, coba artinya apa coba yang agak
Lain ada nggak selain itu? Susu mengandung gula. Hmm. Di dalam produk susu itu dalamnya itu mengandung gula. Berarti artinya produk susu mengandung gula, gitu. Coba saya bantu. Gula. Font artikan yang terdapat gimana? Gula yang terdapat pada Susu. produk. Susu. Nah, better kan? Maksudnya nggak mesti diartikan ditemukan gula yang terdapat gitu aja. Minta tolong tulis ya, Mbak Ernesti. Oke, next. The last number, Nocturia. Mbak Linda. Ya ini. Nah, apa toh? Ya ini. Karena ada artinya. Jadi biar kita tahu. Nocturia itu kan waking up more than once During the night to urine. during the night on night. Nah, itu ada berarti itu artinya dari Nocturia. Istilah Nocturia itu artinya itu. Berarti bangun lebih dari satu kali pada malam hari untuk buang air kecil. Nah, coba disusun tapi yang lebih enak lagi dibaca, Mbak. Curing itu bisa juga diartikan biasanya kan, Miss? Apa? Iya. Curing itu biasanya, Miss. Bisa atau selama. Iya, Miss. Iya. Coba gimana? Kan tadi kalau Mbak gimana, Mbak? Pada malam hari Mbak Linda, bangun lebih dari sekali. Coba gimana, Mbak? Pada bangun di tengah malam. Pada malam hari lah. Miss, pada malam hari bangun lebih dari sekali. Pada malam hari bangun untuk apa? Pipis. Nah, bangun untuk buang air lebih dari sekali pada malam hari. Jadi untuk pipisnya nggak harus selalu di akhir, meskipun di bahasa Inggrisnya agak. Jadi cari apa ya bagusnya? Di otak-atik jadi putar-putar baliknya kan boleh susunannya. Selama tidak mengurangi makna susunannya. Gitu ya kalau mengartikan. Minta tolong Mbak Linda ditulis gitu. Diketik ya Mbak Linda. Urinnya dimasukkan artinya setelah waking up terus dimasukkan arti itu urin, bangun untuk buang air besar, buang air besar, bangun untuk buang air lebih dari buang air kecil lebih dari sekali pada malam hari. Ada yang suka ini Nocturia? Saya juga. Itu penyakit apa itu, Miss? Berbahaya? Lebih dari berapa kali, Mbak? Enggak sih. Biasanya kalau gula darahnya lagi naik itu sering. Kalau saya kadang agak parah sih, kadang lebih sampai 5 kali ya. Ginjal saya nggak bagus, ginjal saya nggak bagus. Jadi saya nggak pernah minum teh sama nggak pernah minum kopi, minumnya air putih aja. Saya kopi. Ya karena nggak sakit mungkin, tapi kalau aku nggak bisa minum itu, nanti besarnya semakin parah. Istilahnya besar ya, Nocturia besar. Nggak bisa lepas kopi. Tapi minum air putihnya juga banyak. Oh iya. Tapi ya better air putih ya Bu ya. Iya. Itu. Kita jaga ya. Saya masih muda gimana? Kalau aku ya, Miss. Kalau aku itu kalau mau tidur minum banyak sampai 2 gelas. Terus setengah jamnya pipis lagi. Kayak gitu terus udah nggak pernah bangun sampai pagi. Itu normal kalau gitu. Itu normal. Oh yang lebih dari 3 atau 4 kali kayak saya sampai bisa kadang 5 sampai 8 kali itu bisa. Tapi bukan ayang-ayangan. Iya tapi nggak sakit loh ya, bukan ayang-ayangan loh ya. Tapi emang pengen pipis, bukan ayang-ayangan. Nangsi itu 5 menit sekali ke WC, Miss. Itu perlu diperiksa ginjalnya, emang karena ginjal saya nggak bagus.
Iya. Lihat aja tangannya pucat apa enggak. Kalau tangan yang bagus itu lihat telapak tangan, kalau telapak tangannya tuh merah, itu berarti sehat. Telapak tangan saya pucat, jadi pasti itu ginjal. Nah kalau merah berarti better. Telapak tangan pucat. Kalau putih itu berarti pucat ya? Iya jangan kayak pucat, aku agak pucat. Saya kemarin periksa kesehatan medical check up dari kampus sih, terus soalnya ketahuan. Karena saya udah ngerasa juga kayak gak normal, masuk lebih dari 5 kali sih saya. Tapi saya nggak ngerasa ayang-ayangan, mungkin ayang-ayangan. Iya, tapi kalau selama itu tidak mengganggu ya nggak usah. Saya cukup tahu, jadi menghindari makanan yang merangsang untuk semakin tambah banyak pipis. Seperti kopi, teh itu saya udah nggak pernah sama sekali. Cukup air putih aja. Tuh. Next, oke ya, kita lanjutkan. Nah, Indonesia to English. I will give you 1 minute. Linda itu tadi yang kamu itu diketikin Linda. Oh iya. Oh yang Mbak Yuli yang belum ya? Oke, nambah. Asik ya. Miss. Kalau misalnya suka nahan pipis gimana, Miss? Aduh, saya juga bukan dokter ya. Janganlah. Bisa ya jangan. Nah, betul. Itu radang saluran kencing. Iya, kandung kemih ya, betul. Kalau aku suka nunda-nunda Bu, pengen pipis ntar gitu. Radang saluran kencing. Aku minumnya hebat tuh 5 liter. Wow. Oke, yuk number 1. Number 1, Mbak Ari, number 1. Apa? Blood. Ayo bacanya baca terus. No. Aduh, no blood. Blood. Oke, tuh ya, blood. Blood. Mbak Arina, number 2. Ya Miss, penyembuhan ya. Oh ya. Healing Miss. Hah? Healing. Selain itu? Selain itu resuveration. Maksudnya, kalau healing itu biasanya penyembuhan, tapi bukan yang itu. Nah itu Mbak, yang kita sering dengar istilah itu, mungkin tapi kita mungkin nggak ngeh gitu. Tadi ada yang ngeh, ya betul, recovery ya. Resuveration. Mbak itu terlalu sulit Mbak bahasa istilahnya. Iya ya. Recovery Mbak, recovery ya. Next, number 3, Mbak Arnengsi. Mbak Arnengsi. Oh. Ada di iklan. Iya, batuk di komik aja. Number 4, Mbak Mimi. Pusing dizzy. Apa? Dizzy. 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 Oh iya betul dizzy. Selain itu? Head. Bacanya gimana? Jangan hedace loh. Nah, jangan hedace. Please. Your major is English. Please, your major is English. Okay. Okay, next. Number 5. Mbak Linda. Internis. Hah? Atau ya. Next. Number 6, serangan jantung. Mbak Rini. Mbak Rini. Bu Rini. Heart attack. Good. Mbak Yuli. Next. Apa?
Can you repeat once more? Yes, Mbak Yuli, monggo. Iya, herb. Hah? Herbal. Iya, iya, herbal apa? Jamu. Herbal aja. Jamu sudah muncul. Gimana bacanya herb gitu? Herb? Are you sure? Herb? Apa? Ada yang bisa bantu selain itu apa lagi? Kiss, kiss. Gus apa? Guys, itu bisa. Kiss. Design, reception, to entertain, to treat. Jamu sama obat bedanya apa sih? Nanti kita bahas ya. Apa dan herb atau Adanya cuma medicine, sama herb. herb? Ini saya ketik ya. Herb atau herbal tonic ya. Next number 8. I want to Mbak Arneng sih again. Number 8. Jangan blood, Mbak. Cara bacanya betul. Coba bacanya. Jangan blood. No, please. Blood. Blood. Blood apa? Jangan takut terlihat kemayu loh, beneran. Emang nggak bisa, Miss, bukannya nggak. Donor darah. Apa, Miss? Apa, Miss? Apa teh? Coba ulangi. Blood apa? Blood? Blood apa, Mbak? Ayo yang betul gimana bacanya? Ayo. Donor atau apa ya? Donor. Blood donor. Oke. Ada di antara huruf O itu ada kayak U-nya. Blood donor. OU, ada OU. Tuh ya. Oke, next number 9. Mbak Arina, try it number 9. Tuh ya. Ya, bacanya gimana, Mbak? No. Bruce, bacanya? Bruce. Ya, Bruce. Sikat. Itu brush. Tulisannya Bruce, bacanya brush. Brush ya sikat. Itu eraser. Kalau papan tulis eraser. Oke. Bacanya gimana? Coba ulangi, Mbak. Bryce. Bruce, Mbak. Oke. Next, the last number. Terakhir, Mbak Yulianti. Oke. Apa ulangi, Mbak? Jangan well. Nah. Wheelchair. Saya coba mau ngetes ya. Cara baca ABCD-nya teman-teman ya. Sampai Z ya. Sampai Z ya. Mbak Mimi, just try it. From A until Z. A, B, C, D. Mbak Mimi. J, K, and then
and then K. Key, not key. Yang lain tolong diam biar Mbak Imi. Mbak Imi. Q, coba ulangi dari Q. Dari Q. Okay, good. And then I will try again. Mbak Arnesi, try it. E, not A. Okay. Good. L, M, N. Mbak Arnesi. Ayo, try it. It's okay. Practice makes perfect. Ayo. Bareng sih, try it. Oke. Ya. Good job. Wow, oke. Udah bisa. I just want to try only two people. Okay, next. Nah, this one. Tadi ada yang nanyain, apa perbedaan jamu, drug, and medicine? Kira-kira lebih luas maknanya siapa? Drug atau medicine? Lebih luas maknanya. Are you sure? This one. Ayo. Medicine is a type of drug. Obat itu. Artinya kalau kita diartikan di bahasa Indonesia sama-sama obat ya. Cuman bedanya medicine itu adalah bagian dari obat. Jadi semua medicine pasti drug. Tapi kita sering mengatakan drug itu seolah-olah kayak obat-obat. Nah, that's karena emang drug itu artinya zat aktif yang langsung kena. Kokain, alkohol itu sebetulnya dia obat loh. Bukan obat yang terlarang. Tapi kalau dalam kesehatan kan orang dibius pakai apa? Itu pakai apa? Iya pakai drug ya. Makanya nih, not all, tapi tidak semua drug itu obat. Kalau obat itu biasanya untuk yang mencegah buat misalnya obat sakit kepala gitu pakainya medicine. Untuk mencegah penyakit ini, untuk mencegah penyakit itu. Tapi kalau drug itu zat aktif yang dia langsung kena kalau orang pakai langsung kayak dibius, obat bius, itu dia langsung kena, langsung ngefeknya. Itu biasanya dimasuknya ke drug, zatnya aktif langsung. Gitu ya. Nih, a medicine is any substance that is designed to prevent, untuk mencegah atau mengurangi penyakit ya. Kalau drug untuk reaksi dalam tubuh. Makanya kalau artinya apotek itu bukan medicine store, tapi drug store. Oh ya. Jadi udah tahu bedanya. Nah, jamu. Saya salah ya. Ya. Nah, jamu itu juga termasuk ke dalam drug. Karena jamu adalah obat herbal. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi tahu ya pengertiannya. Drug itu lebih luas dibandingin medicine. Dan mindset kita drug itu tidak harus obat-obatan terlarang. Ada lagi jenis-jenis yang lain gitu ya. Kita lanjutkan. Nih. Sudah download PowerPoint kelihatan kan? Kita udah sampai slide 9 ya. Ini masuk ke contoh. Karena di slide di sini kayaknya nggak terlalu jelas deh. Tapi bisa kalian buka nih. Page 1.18. Kalau yang sudah ada modulnya, just open it. Already? Sama. Nih. Coba arti taking of drugs by mouth, meminum obat oleh mulut, itu mengartikannya kalau kita pakai word by word nih. Kalau kita hanya mengartikan kata per kata, translation, taking of drug, meminum obat oleh mulut, itu kurang pas. Kira-kira diartikan apa? Mbak Arina, taking of drugs by mouth, itu kan diartikannya meminum obat. Mbak Arina udah download PowerPoint-nya kan? Nah, gak usah dilihat, kalau udah download PowerPoint-nya nggak usah dilihat aja lagi. Taking of drugs by mouth artikannya apa? Di situ kan
meminum obat oleh mulut. Kayaknya kan kurang pas. Kira-kira apa yang tepat, Mbak? Meminum obat lewat mulut gitu. Ya iya maksudnya bisa nggak lewat mulut. tapi bahasanya jangan pakai lewat lah. Minum obat dengan mulut. Ada yang bisa ngasih contoh, bantu Mbak Arina mengartikan menelan obat. menelan. Apalagi bahasanya yang enak ya biar bisa registernya, kelarasan bahasanya coba. Betul meminum obat oleh mulut, tapi kan kurang enak gitu. Meminum obat dengan mulut gitu. Minum obat aja udah tahu. Kalau minum obat dengan mulut itu Miss, minum obat dengan mulut. Ada lagi yang lain? Minum obat melalui mulut adalah cara yang paling umum. Mengonsumsi obat dengan cara diminum. Jadi mood di situ tidak diartikan oleh dengan mulut. Mengonsumsi obat Mengkonsumsi obat dengan cara diminum. Oke. Dihapus ya. Bukan dihapus, Mbak. Itu emang gitu, tapi kita mengartikannya tidak word by word lagi. Bukan dihapus, Mbak. Cuman cara mengartikannya kita gimana caranya biar enak untuk diartikan gitu. Nah, coba yang lagi. Sebelahnya ada lagi yang saya tandai merah. Kalau yang nggak kelihatan bisa download ini ya, PowerPoint-nya ya di Facebook. Nah, animal viruses. Virus ya, yang virus itu bahasa Indonesia. Viruses. Ini diartikan virus-virus binatang. Virus binatang. Nah, betul, nggak harus diartikan jamak ya, karena kan terlalu too much ya, nggak efektif ya. Jadi artikan virus binatang atau virus hewan gitu ya. Paham biar mengartikannya gitu ya. Next. Restricted by forms atau apa tadi artinya? Tidak terpaku oleh bentuk. Lihat nih contohnya. Had no recognized exposure to poultry. Tidak terdapat tanda-tanda coba minta tolong dibaca dulu yang ditandai garis bawah ya, page 2.16. Mbak Linda, tolong dibaca yang di garis bawah ini, Mbak. Had no. Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak Linda. Ya, Bari. Monggo Bari. Recognize dehnya Mbak. Had no. Duh, suara dehnya. Poultry. Had no recognized exposure to poultry. Itu kan artinya apa? Tidak terdapat tanda-tanda ibunya terpapar dengan ya. Ini kan kayaknya satu kalimat. Tapi dia tidak terpaku. Jadi dia mengartikannya jadinya dua. Jadi mengartikannya tidak mengenai apa exposure tuh. Tapi dia mengartikannya tidak terpaku dari bahasa sumber. Jadi disesuaikan gitu. Coba ini ya, ini kan kalimat nih, yang nomor ini ada broke tuh. Di kalimat ini dia diartikan sebagai apa? Broke tuh. Tuh. Apa yang digarisbawahi aja?
Broke itu verb 2 dari apa tuh? Broke. Bye. No. Ada R-nya. R. Bring membawa. Toya. Ya. Coba diartikan yang ayo. Tepatnya apa? Artikan sesuai dengan ketepatan, Mbak. You. Di bawah lampu ya. Di bawah lampu. Itu light itu kan lampu kan. Di bawah berarti light itu menyinari. Light itu bukan lampu ya. Light. Bisa, cuman sesuai konteksnya, Mbak. Bisa, betul. Like bisa lampu. Tapi kalau di konteks itu apa? Light the pressure kan ringan, tekanan yang ringan. Berarti itu maksudnya apa? Memberikan tekanan yang ringan. Pemerintah memberi cahaya. Di situ bukan artinya bukan cahaya atau bukan apa. Broke itu situ. Broke di situ diartikan apa coba? Membuat semuanya sadar pada tekanan like-nya. Jadi broke-nya di situ diartikan sebagai membuat, bukan membawa. Berarti ini masuknya register Ya, ya? restricted tidak terpaku pada bentuknya juga. Satu kalimat dibuat jadi 2 kalimat. Ini tidak terpaku ya dalam bentuknya juga. Nanti kalau register ada lagi ya, Mbak. Lanjutkan ya, nih ada register ya. Apa itu laras bahasa? One of the many styles. Tadi apa laras bahasa tadi? Register. Menyelaraskan suatu bahasa, sumber ke bahasa Oke, teman-teman dapat materi register semester berapa? Kemarin semester berapa itu? 5. Ya. Oke. Jadi udah masih ingat ya kelarasan bahasa ya, kesesuaian bahasanya ya, sudah tahu ya berarti ya apa itu kelarasan bahasa ya. Nih dibuka nih page 1.45. Working with di sini diartikannya sebagai apa? Bu Rini, working with di situ diartikan sebagai apa Bu Rini? Working with. Working with tidak diartikan sebagai tapi diartikan sebagai apa? Oh, ini ada contohnya. Ini ada sebelahnya jawabannya. Tidak memperhatikan ya. Menggeluti. Ini bukan diartikan bukan bekerja dengan, tapi menggeluti. Karena konteksnya apa gitu loh. Sesuai konteksnya ya. Bukan dengan bekerja. Bukan bekerja dengan apa. Tapi menggeluti. Ya, Bu ini berarti pertanyaannya yang ini. November 11 ini. Kalau diartikan gimana, Bu? Ini aja. Bu ini? Ini telah diartikan yang sebelahnya. November 11. Berarti Kejadian tanggal 11. Iya. 11 November. 11 November atau tanggal 11 November 2004. Kejadian. Peristiwa juga bisa. 11 November 2004. Udah itu aja. Itu maksud saya adalah Seperti pada 11 November 2004. ada lagi. Peristiwa 11 November 2004.
Ada lagi yang lain? Punya jawaban opsi lain? Is there any other options? Ini maksudnya adalah diartikannya, ini meskipun kalau dalam bahasa sumbernya tidak ada kata November 11 2004, tapi biasanya kita mengartikannya ditambahi sisipin kata apa? Tanggal gitu. Nah, cuma itu saja saya maunya. Jadi disisipin kata tanggal gitu. Biar selaras bahasa dengan bahasa sasarannya gitu. Itu ya. Oke, next. Padanan kata. Ini yang digarisbawahi. Went on. Mbak Mimi, try it. Went on. Konteks ini artinya apa? Went on. Went verb 2 dari apa, Mbak? No. Go. Dia irregular verb, kata kerja yang nggak beraturan. Went on. Terus yang sebelahnya Mbak Ari, yang di bawahnya ini diartikan sebagai apa dengan katanya? Melanjutkan. No. Itu 2 pabrik yang produksinya bukan aja yang Berlangsung. Bukan. Ketika no. Nggak usah pakai halaman biar gak nyari, karena udah gak tulis. Oh, udah download di Facebooknya belum, Mbak? Download di Facebook aja. Emang, Mbak? Dicas. Apa went on? Went on dalam konteks di situ artinya adalah konteks itu ya. Dia diartikannya sebagai kata terlepas. itu mulai dari Terus yang sebelahnya at the other end of the spectrum. benar nggak? Apa? Berlangsung atau mulai dari? Bukan. Cari pada yang lain. Kalau Kontennya diskon ya, Miss? diskon, Bukan ya? ini konten yang sebelah ini yang paragraf 7, ini kontennya conjunction. So ya. Konteksnya conjunction. Yang paragraf 6 bukan, Miss? Paragraf 6 sudah saya tulis went on, di situ artinya terlepas. Saya ketik. Sekarang yang paragraf 7. Hampir sama kayak beside. Mbak, yang paragraf 7 beside artinya apa berarti? Ya, itu kayak bukan hubungannya sama conjunction. So what is the meaning of it? Ada yang bisa bantu? Atau on the other hand, sama kayak on the other hand, it's similar. Selain itu,
On the other hand, download coba Mbak, makanya download yang di PowerPoint, download yang di Facebook aja. Now we already our PowerPoint number 12. Apa? Mbak tadi? Selain di samping ada lagi? Bisa? Dibandingkan dengan No. Ya betul di samping, tapi kata lain selain di samping bukan dibandingkan. Ini bukan perbandingan. di sebelah. Sebelah. Diartikan kalau dalam konteks ini bukan di sebelah adalah obat itu. Di samping apa? Sisi lain. Nah, bagus, di sisi lain. Artikan yang tepat ya Mbak, di sisi lain gitu. Oke. Jadi lah, nggak mudah emang untuk nyari padanan kata karena ini butuh kebiasaan. Semakin kita sering mengartikan, maka akan semakin terlatih kita. Setiap hari teman-teman menerjemahkan berapa kalimat? Satu kata. Janganlah. Satu kata pun is not sure. Teman-teman bisa kan? Teman-teman punya internet. Teman-teman bisa buka Taipei Times atau Jakarta Post. Jakarta Post koran Jakarta Indo. Berarti koran Indo berbahasa Inggris. Kalau di sini kan yang berbahasa Inggris Taipei Times. Itu bisa teman-teman sambil misalnya nungguin apa gitu waktu luang belajar untuk menerjemahkan di situ aja. Itu ya. Jadi harus sering-sering. Karena udah teman-teman sudah semester 6. Jadi bentar lagi mau lulus. Nanti setelah lulus pasti orang berharapnya kalau yang sudah lulus pasti dia udah bisa gitu. Itu ya. Nah, gitu. Mulai sekarang satu hari aja satu paragraf lah atau satu hari satu kalimat belajar di situ konsisten sehari satu kalimat diterjemahkan. Tapi jangan kata-kata yang biasa misal kata-kata kalau misalnya anak-anak SD I go to school gitu-gitu no. Koran udah lihat koran gitu ya Jakarta Post atau CNN News atau apa. Oke? Harus semangat ya. Nih, lanjutin. Plural to singular kayak tadi ya. Viruses tidak selalu diartikan sebagai plural, tapi bisa diartikan ke singular. It's okay. Next. Penggunaan kata benda. Viruses are very small organism or living things, but they artinya apa kalau they? They artinya apa? They artinya apa? They. Nah, mereka kan biasanya menunjuk kepada orang kan. Karena ini bukan orang, berarti makanya kita D-nya ini jangan kita artikan tetapi mereka. Kita artikan kembali ke nah, betul, tetapi virus D-nya di sini ya. Nih. Oh, ada sedikit nih. Bisa ada lihat? Kisah bunga mawar dan bambu. Saya minta tolong Mbak Arnesi untuk membacakan Mbak slide yang pertama. Untuk hiburan. Di sebuah taman terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk mengambil. Sang mawar tidak sedikit mengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman. Itu manis. Mawar bunga mawar memiliki daya tarik yang menarik. Semua orang suka mawar. Salah satu lambang cinta. Sementara itu, di lain taman ada sebuah pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja tidak berbunga dan mekar adalah aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau foto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. Hai bunga mawar, ujar sang bambu pada suatu hari. Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu, berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia. Sang bambu penuh dengan dia tidak tahu yang membuat mawar iri dengannya. Tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. Aneh sekali, mengapa kau iri denganku? Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat.
Kau punya batang yang sangat kuat, sangat badai batang. Kau tetap bertahan, tidak boleh sedikit pun kau jatuh. Oke, stop Mbak. Selanjutnya, stop. Mbak Mimi, next lanjutin Mbak Mimi biar nggak capek. Mbak Mimi, monggo. Ya, sampai mana tadi, Miss? Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat, tambah sang mawar dengan nada sedih. Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan yang dia anggap biasa saja, ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. Tapi mawar, kamu selalu dicari orang. Apakah kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis? Sang mawar kembali tersenyum. Kamu benar, Bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian, tidak seperti kamu. Oke, Mbak Yuli, monggo dibaca Mbak Yuli. Bambu kembali bingung. Tidak mengerti. Ah, Bambu, ujar mawar sambil membeling. Kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air. Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman, lanjut sang mawar. Aku jadi heran dengan manfaat sebesar itu. Seharusnya kamu bahagia, bukan iri padaku. Bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu lebih sering ditujukan ke mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah dengan bunga cantik itu. Sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Nah, itu apa hikmahnya? Daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik bersyukur atas kemampuan diri sendiri, apalagi jika berguna untuk orang lain. Nah, ini buat teman-teman, jangan pernah merasa minder tentang apapun yang sekarang dikerjakan. Bekerja, kemudian sekolah kuliah, kadang banyak orang yang enak atau gimana pun. Atau mungkin ada juga teman-teman yang lebih iri sama teman-teman yang lain yang nggak kuliah, cuman kerja aja, nggak harus dibebani banyak tugas. Tapi suatu hari nanti setiap orang pasti punya manfaatnya masing-masing. Jadi buat teman-teman, pokoknya dia jangan minder lah, jangan takut untuk bersaing. Gitu ya. Dengan label apapun ketika nanti kembali ke Indonesia, banggalah, karena yakinlah kalian itu bisa menunjukkan prestasi, pasti ada manfaatnya, lebih baik gitu. Jangan pernah minder. Iya, karena saya seringkali menemukan teman-teman yang kerja itu, apaan, saya cuma di sini jadi bantu-bantu orang, apakah saya jadi babu loh. Ini daripada kamu jadi orang penting tadi kamu korupsi, lebih baik bekerja dengan tangan sendiri, bekerja menghidupi banyak orang, memberi manfaat banyak orang gitu. Apalagi tambah sekarang prestasinya tambah kuliah gitu, lebih bisa banyak berguna. Ya, semangat teman-teman. Okay. Next we will continue. Okay. Next about conjunction. Oh, ini belum saya garis bawahi ya. Ini ada page 1.27. Ini yang saya garis bawahi however-nya harusnya. However itu kalau dalam bahasa sumber itu bisa taruh tengah. Tapi kalau kita mengartikan konjungsi kayak however, apa artinya however, teman-teman? What is the meaning of however? Bagaimanapun. Tapi kalau kita artikan di dalam bahasa sasaran, itu biasanya kalau kata sambung seperti itu, biasanya letaknya di mana? Di depan atau di belakang. Jadi meskipun ini di tengah, kita artikannya itu di depan gitu ya, atau di akhir, paham? Jadi nggak harus di tengah seperti ini, meskipun bahasa teks Inggrisnya ada di tengah gitu. Gitu ya. Tapi kalau and, dan, atau itu kan boleh di tengah. Tapi kalau yang kayak however, apa kata-kata di samping itu, lalu, itu better di depan atau kalau nggak di akhir. Next ini, mengubah kalimat aktif jadi kalimat pasif. Kita boleh, nih, ini ada contohnya. Kita mengubah ini kalimatnya aktif. Drug abusers, no. Tapi kita terjemahkan menjadi kalimat pasif. Itu boleh, selama tidak mengurangi maknanya. Gitu ya.
Terus yang next ada lost meaning, artinya yang hilang. Karena memang kalau gimana caranya bisa menerjemahkan dengan baik dan benar, satu yang pasti harus tahu tekniknya, yang kedua pasti butuh jam kerja, jam terbang ya. Semakin kita sering membuka kamus, semakin sering menerjemahkan, maka kita akan semakin lihai juga. Di sini yang saya garis bawahi kata-kata malignan, artinya di sini menular, adalah mematikan. Sebuah virus ini menyebabkan sel untuk menjadi menular. Ini kan kata-katanya kurang pas ya, kata-kata malignan di sini menjadi menular. Bisa dibuka ya. Ada yang bisa bantu untuk menemukan arti kata yang tepat di sini? Apa artinya malignan? Oke ya. Menjadi berbahaya. Nah, apa? Itu halamannya salah ya tadi. Ini halaman buat yang sebelahnya. Iya, 1.55 itu untuk yang sebelahnya. Virus ini mematikan karena membuat sel menjadi sangat ganas. Bisa ya Bu ya, betul. Bisa ganas. Nah, kalau yang di sebelahnya ini page yang 155 ya. Ini orang mengartikan arrangement itu memang sih kalau dalam kamus artinya pengaturan. Tapi kan kalau kita artikan coba secara normal, sel berkembang dalam pengaturan yang rapi. Kan nggak enak didengar. Kira-kira artikannya sebagai apa yang bagus? Nah, susunan yang normalnya. Nah, normally kan abstrak. Biasanya orang mengatakan juga secara normal. Bisa kita artikan normalnya, atau kalau sebenarnya ya bisa sebenarnya atau normalnya. Sel tumbuh dalam susunan yang kalau susunan yang rapi kurang pas, rapinya yang kurang pas. Susunan yang apa? No. Susunan yang better, teratur ya. Jadi normalnya atau sebenarnya sel tumbuh dalam susunan yang teratur. Itu ya. Saya ketik ya. Normalnya sel tumbuh dalam susunan yang teratur. Next, word selection nih. Pemilihan kata. Di sini ada kata highly. Highly artinya sangat. Biasanya kita sering menggunakan kata sangat itu, biasanya kita kata-kata apa yang sering kita gunakan? Sangat itu. Very. Nah, tapi kalau kita itu ngomong sehari-hari kata very oke lah. Tapi kalau misalnya untuk bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa itu kurangi bahasa yang seperti itu. Jadi kita harus nyari padanan kata yang lain untuk sangat itu apa. Nah, ini bagus, highly. Misal, sama kita tahu arti kata penting. Tapi kalau itu masuk dalam bahasa ilmiah, tahu nggak artinya kata-kata penting itu kalau dalam bahasa ilmiah biasanya orang memakai kata apa? Padahal artinya sama. Bukan, maksudku bukan bahasa Inggris, di bahasa Indonesia. No. Maksudnya kata penting dalam bahasa Indonesia, bukan di bahasa Inggris. Sama-sama artinya penting, tapi di dalam bahasa Indonesia itu tingkatannya kayak beda gitu. Apa? Ada yang tahu? Biasanya kalau dalam bahasa ilmiah itu orang-orang menggunakan kata ini, signifikan.
signifikan. Itu artinya sebetulnya ya penting. Tapi karena kata penting itu sering digunakan untuk keseharian, tapi ketika itu udah masuk dalam bahasa-bahasa akademis, orang-orang tidak menggunakan kata sehari-hari. Jadi pakainya bahasa yang lain gitu, pakainya kata-kata signifikan. Kok bisa tahu kenapa pakainya signifikan? Karena kita sering baca. Karena semakin kita sering baca, kita tahu kata ini pasnya digunakan untuk keseharian atau pasnya untuk digunakan ke bahasa ilmiah. Seperti itu. Practice makes perfect, okay? I will repeat once more. Practice makes perfect. So you have to practice, and then practice, you know? Okay. No. Terus ini ada dan semikolon, titik 2. Kan kadang kalau di dalam teks sumber ada titik 2. Itu kita bisa buang aja dengan memisahkan kalimat. Nggak usah dipakai tanda, itu nggak masalah. Gitu. Oke. Sini ada kata semikolonnya. Semikolonnya tuh di loh. Nih. Setelah angka 32 itu loh. Kita hilangkan. Boleh. Nih, the last. This is homework for you. Translate into Indonesian. The benefits of running in the morning. Do you like jogging? Ya, kalian SKS-nya ada berapa? Materinya ada berapa? Ini 3 mata kuliah loh, teman-teman. Translation 5, translation 6, analisa teks. Iya. Kalau kalian nggak sering praktek nanti lupa. Beneran deh. Yeah, this is your homework, okay? Any questions for today? Ada pertanyaan? Yang belum mengumpulkan, ayo. Mengumpulkan apa, Miss? Yang belum mengumpulkan PR, tomorrow the deadline, oke? Okay? Iya, yang belum. Ada yang belum maksudnya. Iya. Miss, itu nanti dibahas atau gimana? Iya, nanti kasih feedback. Akan pastinya tak kasih feedback, nggak mungkin kalau nggak kasih feedback. Dikasih feedback, saya akan ambil kalau ada yang kurang, saya ambil garis besarnya. Jadi saya tidak akan menyebutkan siapa-siapanya, saya akan rangkum jadi satu, gitu aja. Iya. Tapi nanti feedback yang saya kirimkan kembali per individu. Tapi nanti feedback yang dipresentasiin saya buat semuanya, siapapun itu. Maksudnya garis besarnya apa aja kesalahannya. Itu. Any question for today? No. So hopefully practice makes perfect. One day, one sentence. One day, one juice. Ada kan orang one day, one juice. Nah, sekarang kita one day, one sentence. Translate. No. You are in the 6th semester now, please. Ibarat orang kalau mau naik kelas itu ya memang tugasnya semakin banyak. Nggak mungkin orang mau naik kelas itu ujiannya semakin sedikit. Iya kan? Ujian TK sama ujian SD, SMP, SMA makin sulit. Karena kita mau naik kelas. Jadi harus tetap semangat. Ujian hidup yang paling Kalau saya juga, semua orang pasti kalau nggak ada masalah namanya nggak hidup. Mau masalahnya selesai, ya nggak hidup. Padahal kalau sudah meninggal ada masalah lagi. lebih banyak lagi masalahnya. Iya. Any question for today? No? Siapa itu? Sama aja, mau kemana Neng sih? Teman-teman, biasanya tutor sebelumnya using English in every slide, in every meeting, or sometimes they also mixing. Tapi slide-nya all of them English. No. Karena kemarin saya ngeliat beberapa ada tayangan di YouTube, semuanya dia mix semuanya tutornya using English. Saya bisa mikir kalau saya using English nanti saya lebih berharap teman-teman paham apa yang saya omongkan aja daripada saya bahasa Inggris tapi ada yang belum paham. Lebih baik
mix aja, mismatch. It's okay? Tugas saya senang dari Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu ya. Oke. Ini tugasnya deadline Jumat ya. Jumat malam. Jumat malam. No. Hari Jumat sebelum pertemuan selanjutnya. Terus Senin malam saya izin karena saya ada presentasi. Nanti kita ketemu lagi di Rabu. Oke? Assalamualaikum. Salam. Oke, now let's Hari Rabu itu bahasnya apa sih? MK apa? teks analisis. Nah, kita akan bahas bagian PR sama lanjutin. Karena modulnya teman-teman banyak banget. Jadi saya harus merangkum semuanya. Caranya biar ringkes. Karena hanya 2 bulan aja ya nih anu ya. Makanya tuh pusing juga ya, modulnya banyak banget. Oh gitu. Ya makanya. Apalagi kita Miss langsung ujian 2 bulan. Kita itu belum ini loh, tugas di pusat. Tugas di pusat teman-teman kerjakan, nanti konsultasikan ke saya. Jadi kerjakan dulu terus konsultasikan ke saya. Ya, jangan, saranku Mas Jason, jangan langsung dikumpulkan sebelum dikonsultasiin ke saya. Paham? Kenapa, Miss? Ya better kan kalau diperbaiki kan. Iya, kan bisa ada yang ngajarin gimana tuh. Iya, maksudnya ada tutor konsultasi. Jadi kerjakan dulu, jangan langsung Miss aku nggak bisa, tapi tanya apa yang belum bisa, kirimin. Kalau misalnya tugasnya ini apa? Miss, tapi dulu itu saya kerjain itu langsung dikasih sama tutornya yang di pusat. Kalau ngerjain itu langsung di ini. Iya. Ngerjainnya online. Ngerjainnya Sebelum disubmit, Heeh. kamu konsul dulu sama Missnya. Iya, jangan langsung dikirim. Ada yakin ya udah nggak apa-apa. Ya better sih dikonsultasi, jadi bisa langsung dapat, saya bisa memberikan feedback terus diperbaiki, better dikumpulkan, jadi dapat skornya juga better gitu. Oke. Enggak sih, saya pasti akan balas, tapi kalau saya nggak balas berarti saya ada sesuatu hal, misal karena nggak selalu megang HP, tapi insya Allah pasti saya balas gitu. Oke. And then now let's finish our class by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you, good night, have a nice dream. Yes. Ya, yang mau keluar monggo. Jadi ada yang nggak mau ngobrol-ngobrol? Tidak monggo.